Habib Ali Zainal Abidin Assegaf menyampaikan, ngapa sih zaman sekarang ulama benci Habib dan Habib benci ulama? Saya ingin sampaikan penggunaan diksi ini salah, karena benci itu penyakit hati. Hidup ini tidak boleh membenci. Setuju gak kira-kira? Nggak boleh membenci, yang boleh itu saling menasehati. Karena memang kita sebagai hamba Allah tidak boleh saling membenci. Tapi pada kenyataannya justru sebaliknya, kita sebagai santri umat ini malah seolah-olah hendak dijauhkan dari kiai. Buktinya apa? Misalnya ada pernyataan, belajar dengan satu habib bodoh itu lebih baik daripada belajar dengan 70 kiai. Kan gak masuk akal ini Pak. Habib Rizik Syihab menyatakan kepada Pak Kapolres waktu itu, ada Kapolres soalnya, dia ngomong sama Pak Kapolres, apa kata dia? Tangkap semua begal-begal nasab. Istilahnya tangkap. Jadi dorong polisi agar orang yang menyatakan Mbak Alwi itu bukan cucu Nabi itu ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ustadz Suparman di dalam ceramahnya menyampaikan atau merespon perkataan Habib Zainal Abidin yang berkata, kenapa katanya hari ini Habib seolah-olah dengan kiai saling membenci. Atas perkataan ini, beliau Ustadz Suparman memperbaiki diksi yang dipakai oleh Habib Zainal Abidin, karena menurut Ustadz Suparman, diksi benci itu sifatnya adalah penyakit hati. Sedangkan faktualitasnya di media sosial, justru kalangan oknum Habib tertentu bikin klaim atau doktrin-doktrin yang menyesatkan umat. Dan pada gilirannya menyedot simpatik masyarakat dari kiainya, justru berpindah kepada kelompok oknum Habib tertentu. Ustadz Suparman juga mengomentari Habib Rizik katanya pernah mengatakan di depan aparat kepolisian untuk menangkap pembegal-pembegal nasab. Jadi meminta aparat negara, kepolisian untuk menangkap-nangkapi orang yang mempermasalahkan nasab daripada oknum Habib kalangan Ba'alawi. Nah, untuk selengkapnya teman-teman kita simak penjelasan dari Ustadz Suparman. Berikut ini dia videonya. Habib Ali Zainal Abidin Assegaf menyampaikan, ngapa sih zaman sekarang ulama benci Habib dan Habib benci ulama? Saya ingin sampaikan penggunaan diksi ini salah, karena benci itu penyakit hati. Hidup ini tidak boleh membenci. Setuju gak kira-kira? Nggak boleh membenci, yang boleh itu saling menasehati. Karena benci itu penyakit hati. Kita ini sebagai manusia boleh marah. Sulit kita menemukan orang yang nggak pernah marah, itu sulit. Boleh marah, benci jangan. Mengapa boleh itu masih dimaafkan, Pak? Saya ulangi, mengapa marah masih dimaafkan walaupun nggak boleh sering-sering? Karena marah itu cuma letupan emosi, sedangkan benci penyakit hati. Buat ibu-ibu juga begitu, ngambek boleh Bu sama bapak-bapak. Ibu-ibu pernah ngambek? Sering malahan. Ngambek boleh, benci jangan. Karena kalau ibu-ibu benci sama suami, ibu-ibu nanti ngebatin kapan matinya suami satu ini. Saking bencinya. Karena benci itu penyakit hati. Hari ini sebetulnya saya tidak sepakat dengan diksi membenci. Yang paling tepat itu adalah saling menasihati atau saling berdiskusi. Karena memang kita sebagai hamba Allah tidak boleh saling membenci. Tapi pada kenyataannya
Justru sebaliknya, kita sebagai santri umat ini malah seolah-olah hendak dijauhkan dari kiai. Buktinya apa? Misalnya ada pernyataan belajar dengan satu habib bodoh itu lebih baik daripada belajar dengan 70 kiai. Kan gak masuk akal ini Pak. Belajar kali habib bodoh. Kalau bodoh apanya yang mau dipelajari ya Pak ya? Itu makanya nggak masuk akal kan? Nek goblok apanya yang mau diambil kalau goblok? Ini nggak masuk akal, tapi ini indikasi kalau kita ingin dijauhkan dari kiai. Kemudian yang berikutnya, satu habib gila, tak ulang. Ini kan di medsos banyak soalnya. Kaki habib gila ahli maksiat itu lebih mulia daripada kepala kiai yang mengamalkan ilmu. Ini kalau kata orang Lampung mapas Pak. Bisa-bisaan. Terus jenengan mungkin pernah dengar, saya sering dengar juga, nggak perlu manakiban. Ini omongan cangkem mereka loh Pak. Nggak perlu manakiban, nggak perlu tahlilan, sing penting sholawatan. Tapi sholawatan yang mereka katakan itu sholawat yang harus ada habibnya. Kalau nggak ada habibnya, sholawat itu biasa-biasa saja. Ini kan menjauhkan umat dari kiai sebetulnya. Kiai-kiai kampung udah nggak dihargai lagi. Belum lagi dibai ditinggalkan, Barzanji ditinggalkan, ganti Simtuduror semua. Ini fakta loh Pak. Kita kenalnya Barzanji, kita kenalnya dibai, ganti Simtuduror. Ratib Ar-Rifai diklaim, diplagiat menjadi Ratibul Hadad. Ini fakta, kenyataan. Bahkan begini, mereka mengatakan Syekh Fakih Muqaddam karena Habib itu lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mohon maaf, saya ingin katakan ada indikasi upaya masif yang dilakukan untuk mempengaruhi umat Islam di Indonesia agar tidak lagi meyakini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini akan menghancurkan thariqah-thariqah di Indonesia Pak. Kegiatan-kegiatan manaqib akan dilemahkan, dan ini disampaikan berulang-ulang di mana-mana. Fakih Muqaddam lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu gelarnya lengkap sekali, yakni Qutbur Rabbani wa Ghauthus Samadani wa Sultanul Auliya. Lengkap. Udah nggak tertandingin itu Pak. Tapi direndahkan. Jutaan umat muslim di Indonesia ini thariqahnya Qadiriyah wa Naksabandiyah. Kita baca-baca manaqib, jadi nggak ada gunanya kalau dihadapkan dengan mereka. Ini fakta. Dan ngapura orang NU buka kuping. Ini yang dihantam semua ini amaliyah NU. Yang direndahkan tuh kiai-kiai NU, ulama-ulama kita direndahkan. Ini benar-benar kejadian. Rais Suriah PWNU. Tapi nggak saya sebut PWNU mana, nggak enak Pak. Sering didatangi oleh habaib, dikasih duit Pak dalam amplop, amplopnya diginiin. Berapa ini kiai? Rais Suriah PW itu pimpinan tertinggi NU di suatu provinsi. Yang kita santri-santri NU ansor-ansor ini banser-banser, cium tangan, bolak-balik itu Pak. Kita nggak berani jalan membelakanginya, dan nggak berani jalan pakai kaki, pakai lutut kita Pak. Saking hormatnya kita dengan ulama kita, dengan Rais Suriah kita. Tapi sama si Habib mentang-mentang merasa cucung Nabi, berapa ini? Jadi saya ingin sampaikan, nggak ada benci-bencian. Nggak ada benci-bencian. Hari ini kita dalam rangka saling menasehati satu sama lainnya, menasehati demi kebenaran. Qulil haqqa walau kana murran, katakan kebenaran itu walaupun itu terasa pahit, karena itu kebenaran. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, saya jawab juga pernyataan beliau yang mengatakan begini, seandainya habaib itu tidak terbukti sebagai cucu Nabi, kata beliau,
Setidak-tidaknya mereka adalah umat Nabi juga. Dia kan saudara Anda juga. Nah, saya setuju betul dengan perkataan Habib Ali Zainal Abidin Assegaf. Setuju banget. Justru itulah yang kita inginkan Pak hari ini. Saya, jenengan semua dengan habaib itu ingin sama-sama jadi umat Nabi. Dan kita semua bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kan simple. Jadi nggak ada lagi ada orang yang merasa kastanya lebih tinggi dari kita. Coba Pak, ini 2024 Bapak Ibu, lontilalah kok ada Pak, di zaman sudah semodern ini ada orang yang merasa kastanya lebih tinggi dari kita dan merasa bisa memberi syafaat sama kita-kita ini, kan begitu. Bahkan berani nelpon, dia ancam, saya tidak akan memberi syafaat sama kamu. Nah, sahibu syafaat itu bukan dia, tapi kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan begini, nikah sama golongan dia nggak boleh. Ini kok Islam jadi agama kasta ya? Inilah yang diingatkan oleh Nabi, innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adumaha bi abaiha. Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kesombongan, kebanggaan, feodalisme jahiliyah, di mana mereka suka membangga-banggakan leluhur, merasa dengan nasabnya lebih istimewa daripada orang kebanyakan. Baik, kemudian yang berikutnya, yang terbaru di ziarah Kubro Banten, Habib Rizik Syihab menyatakan kepada Pak Kapolres waktu itu, ada Kapolres soalnya. Ya, kalau Pak Kapolres hadir di sana Pak, bukan berarti dia sepakat, tapi sebagai aparat negara itu netral. Beliau atas nama negara wajib hadir untuk memastikan kegiatan itu aman. Itu maksudnya agar tidak terjadi kerusuhan, kericuhan dan lain sebagainya. Bukan berarti dia sepakat. Dia ngomong sama Pak Kapolres, apa kata dia? Tangkap semua begal-begal massa. Istilahnya tangkap. Jadi dorong polisi agar orang yang menyatakan Mbak Alwi itu bukan cucu Nabi itu ditangkap. Hari ini ingin saya sampaikan, justru kita ini dihadapkan dengan fakta. Apa faktanya? Orang-orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia hari ini, gerombolan Bani Ba'al, mereka semua sudah terbukti bukan keturunan Nabi. Ini harus kita ketahui. Ustadz Suparman, sebagaimana video yang barusan kita simak teman-teman, ini sangat aktif sekali mensosialisasikan hasil penelitian tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang terputusnya nasab Ba'alwi sebagai cucu Nabi di semua tempat, tidak ketinggalan juga di berbagai media sosial. Beliau juga tidak pernah lelah atas atau menanggapi oknum Habib Ba'alawi tentang pembelaan diri mereka. Setiap mereka kalangan Ba'alawi membela diri, menepis adanya tudingan-tudingan dari kalangan timnya Kiai Haji Imaduddin, Ustadz Suparman juga langsung siaga pula menanggapi mereka kalangan Ba'alawi, sebagaimana tanggapannya kepada perkataan Habib Zainal Abidin dan Habib Rizik. Nah, untuk itu, kalau ada yang disampaikan teman-teman, silakan tulis pendapat-pendapat kalian terkait dengan perkataan atau ceramah dari Ustadz Suparman yang barusan kita simak di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.